Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mekah berkeliling. Saudaraku yang beriman, dimanapun kita berada, yang lagi stay menonton video kami di Dakwah Islam TV. Teman-teman, kali ini kita kedatangan saudara kita yang bernama, alhamdulillah, kita lihat sekarang stylenya sudah pakai peci, baju ustaz, dan kita berdoa mudah-mudahan saudara kita ini menjadi salah satu mubaliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan brother yaitu Haris. Assalamualaikum Ustaz. Nah, sekarang sudah ada di studio kami dan kita akan tanya-tanya proses hijrahnya beliau. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Aduh, kalau mau dipanggil Ustaz mungkin belum pantas ya Ustaz. Istilahnya kita masih ada proses pembelajaran, dimana masih banyak hal-hal yang belum diketahui tentang yang namanya ilmu agama, tentang akidah dan akhlak. Ya. Karena itu bukan suatu proses yang singkat Ustaz, tapi pasti butuh proses yang cukup panjang. Masih banyak juga hal-hal pasti Tuhan pasti bakal mencoba bagaimana ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Apakah kita berada terus di jalan ini atau hanya sekedar cuma hanya sebatas sepintas. Nah, ini yang sangat menarik ini. Saudara saya ini adalah salah satu sob saya waktu masih sekolah di SMA Negeri 1 Benam Ustaz ya. Nah, dan sekarang beliau ketemu lagi dan saya mau tanya-tanya masalah-masalah kehidupannya, bukan privasi, tapi masalah-masalah bagaimana kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini saudara brother pasti masih ingat kan waktu kita pakai motor ninja, ninja warna hitam. Ya, betul sekali. Dan ada salah satu akhwat itu yang kita suka. Kira-kira siapa itu? Pasti itu. Mau tahu juga teman-temannya di sana. Mungkin barangkali kalau umpamanya masa lalu yang sangat Ustaz terlalu berprivasi sekali Ustaz. Dan itu mau tahu. Cukup hal-hal yang mungkin barangkali flashback kita di masa lalu itu yang membuat kita merasa dekat dengan kita Ustaz, dan merasa kita ingat apa-apa kelakuan kita yang membuat kalau umpamanya kita pikir kembali itu sangat terlintas di pikiran yang seakan-akan membuat kita tertawa sendiri. Sebenarnya kenakalan apa ya Ustaz ya? Mungkin barangkali di masa meranjak dewasa itu, di masa-masa SMA, kenakalan yang seperti itu mulai memuncak. Seperti kita menyentuh yang namanya minuman keras. Terus kita juga mengenal yang namanya hubungan percintaan. Disitulah semua mungkin barangkali kalau umpamanya kita mau flashback kembali, udah sangat luar biasa. Flashback kembali. Terus tamatnya SMA itu tahun 2007. Alhamdulillah. Jadi selesai itu saya sempat nganggur setahun. Jadi mungkin tahun 2008 baru lanjut kuliahnya. Nah, mungkin Bro Haris ini selesai sekolahnya langsung lanjut kuliahnya. Lanjut kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Yang saya mau tanyakan ini, kan sudah punya istri? Sudah, tapi mungkin barangkali saya bisa klarifikasi. Kenapa? Sudah pernah. Oh, jadi sekarang sudah pernah juga. Sudah pernah. Berarti sudah kali. Belum ini Mas. Baru mau ranjak bahkan. Alhamdulillah. Tapi bukan istri dua yang Mas. Bukan. Baru selesai satu lagi. Yang pertamanya itu ada yang namanya kegagalan. Oh, tidak apa-apa karena harus diperbaiki, banyak harus dipelajari apa-apa yang kurang. Ya. Insya Allah tidak bakal terulang lagi kembali. Oh iya. Terus saya dulu itu waktu SMA saya masih ingat saudara kita yang satu ini yang namanya Abdul Samad si Bali. Ya. Nah, dia itu masih lucu-lucunya sampai sekarang. Kira-kira bagaimana itu? Wah, belum ada waktu SMA itu kalau dibilang masa-masa SMA, masa-masa yang mungkin barangkali anak-anak mungkin
satu angkatan kita Postas. Iya. Itu biasa tempat ngumpulnya itu di rumahnya saudara kita. Iya, iya. Saya masih Di Bilokan Bilokan. biasa. Dan- Sudah banyak sekali kenangan saya. Iya. Nah, kebanyakan juga itu teman-teman kita satu angkatan kita, ada yang sudah jadi pejabat, Iya. ada yang sudah kerja di Sukses. kantoran, sukses. Semoga teman-teman diberikan umur panjang dan Amin, amin. dimurahkan rezeki. Amin. Jadi saudaraku yang beriman, tadi kita cerita-cerita masalah sekolah, masalah beranjak prosesnya bagaimana, dan kita mau bertanya kepada Bro Haris ini masalah kemarin kan di tahun-tahun yang sebelumnya itu masih di masa-masa kelam. Ya. Orang-orang bilang di masa-masa jahiliyah. Ya. Nah, dan ini yang sangat menarik ini. Kenapa sempat ada kepikiran untuk mau hijrah, untuk menjalin kedekatan sama Allah? Ya. Itu yang menarik. Mungkin barangkali kalau proses hijrah itu Postas, mungkin saya belajar dari pengalaman kemarin. Pengalaman. Ya, yang namanya hijrah itu kalau umpamanya kita terlalu menggebu-gebu, kita terlalu bersemangat sekali, dalam artian itu hanya ada unsur ria di dalamnya. Itu ya. Ya, itu saya rasa tidak tidak efektif. Jadi saya coba dengan cara yang lain, yang namanya itu yang paling pertama ya harus memperbaiki diri sendiri, itu dalam artian harus mengingat apa-apa dulu kesalahan-kesalahan kita, Ya. dosa-dosa kita kepada Allah, apa-apa yang pernah kita kecewakan kepada Allah. Itu yang pertama harus disesali. Dan ada unsur ria atau apa, saya rasa mungkin barangkali tidak berjalan efektif, karena mungkin cuma mau dinilai sama orang, cuma mau bisa menunjukkan sama orang bahwa saya ini berubah. Cuma pengen ditahu. Ya gitu lah. Jadi paling tidak yang pertama yang harus ya mungkin barangkali bagaimana caranya kita mendekatkan sama Allah, itu ya menjalankan sholat 5 waktu dulu Ustaz. Kewajiban yang mungkin barangkali mudah untuk dilakukan tapi sulit untuk dilaksanakan. Itulah. Karena kita kan sekarang itu banyak yang mengaku beriman, Ya, tetapi dipertanyakan masalah takwanya tidak ada. ya betul. Jadi mungkin siapa tahu ada orang di luar sana mengatakan kalau dia sudah beriman dia sudah bertakwa. Tidak. Kalau sudah beriman itu harus bertakwa. Belum tentu bertakwa. Bertakwa itu sudah pasti beriman. Karena takwa itu bagaimana dia menjalani ibadahnya, sunnah-sunnahnya. Kalau masalah metode beriman, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ya. itu sudah beriman kepada Allah. Betul. Untuk bertakwanya itu menjalani Ya. apa proses-proses ibadahnya ini. Yang kedua saya mau pertanyakan ini, Bro Haris, apa definisi masalah hijrah? Tadi kan bilang hijrah itu tidak perlulah diberitahu sama orang, mau dikenal sama orang, Jadi mungkin hijrah itu kata dasarnya berpindah pindah. dari tempat satu ke tempat yang lain. Lain. Kalau umpamanya hijrah dalam Islam, Ya, itu barangkali proses di mana perilaku yang buruk yang selama yang kemarin kita lakukan itu kita tinggalkan menuju ke perilaku yang baik, ya, mendekat sama Allah. Karena pasti otomatis orang bukan otomatis kebanyakan orang menilai pasti ini orang panas teh ayam. iya. Biasanya Saya gitu. minta maaf kalau bilang begini. Panas teh ayam. Biasa. Jadi tehnya tuh ayam dipanaskan. Bukan Postas. saya sempat ingat itu kita bilang hijrah itu butuh proses dan ujian. Saya ingat itu waktu riwayatnya Nabi kita Rasulullah SAW. Beliau itu sebelum hijrah ke kota Yathrib, kota Madinah, dia sempat diuji oleh Allah selama 10 tahun diasingkan di luar Mekah Ya. bersama umatnya. Bahkan pembesar kaum Quraisy Mekah itu melarang menjual beli makanan. Makanya itu banyak di antara umat Rasulullah waktu diasingkan 10 tahun itu meninggal. Itu. Tetapi apa timbal balik dan hikmah di dalamnya itu bahwa Allah akan telah menjanjikan sebenarnya kota Yathrib. Setelah 10 tahun itu Rasulullah itu menjalani ujian itu, barulah datang bantuan. Salah satu dari penduduk Yathrib, kota Madinah, mendatangi Nabi. Oh ya Rasulullah, datangi kota Yathrib karena kami butuh pemimpin. Makanya hijrahlah Nabi. Dan Yathrib itu menjadi kota Madinah dan salah satu kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu definisi itu.
hijrah. Ya. Tapi mungkin Bro Haris ini sudah mengatakan hijrah, nah siap-siap dengan ujian. Ya betul. Karena kalau mau hijrah itu pasti ada ujiannya. Tidak mustahil kalau kita hijrah langsung dapat enak-enak, tidak. Ya. Beda, pasti butuh proses. Ya. Perasaan kalau di SMP dulu, SMP di mana kita dulu? Sampai saya di kelas 1 sampai kelas 2 di pesantren Imim Putra. Alhamdulillah. Di pesantren itu pasti sudah hafal. Tapi gagal. Tapi cuma sampai naik kelas 3. Kelas 3. Setelah itu Keluar. Itu kan sudah ada pondasi. Ya betul. Belajar dengan akidah, akhlak pasti situ pertama yang diajarkan. Nah, kita kan ini seorang hambanya Allah. Ya. Pasti dituntun dengan kebaikan. Mustahil itu Allah menciptakan hambanya kalau keburukan. Mustahil. Pasti dengan kebaikan. Hanya biasanya itu seorang hamba yang ingin keburukan. Kemarin itu kita sempat bincang-bincang di telepon. Ya. Katanya mau diruqyah. Pertanyaan saya, mungkin teman-teman yang ada yang nonton lagi ini bertanya, kenapa mau diruqyah? Ya. Kira-kira kenapa mau diruqyah? Enggak, mas. Kan istilahnya paling pertama kalau definisi saya tentang ruqyah itu apa ya? Sama saja dengan kita membentengi diri kita apabila ada gangguan-gangguan yang berbau apa ya namanya? Gangguan Jin ya gitu. Apalagi ataukah mungkin barangkali ada yang sekarang banyak terjadi yang kiriman apa yang Ya, namanya sihir yang kayak begitu. Ini sebenarnya yang perlu kita pahami. Nah, untuk teman-teman juga yang lagi nonton video ini, kita harus pahami bahwa di Islam itu yang namanya sihir ada. Ya. Diceritakan di Al-Quran, bahkan ada Qurannya itu Quran surah Al-Baqarah ayat ke-102. Wattaba'u ma tahlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Sesungguhnya bangsa jin itu mengatakan bahwa Sulaiman itu adalah tukang sihir. Langsung dijawab oleh Allah, Sulaiman itu adalah hambanya Allah, bukan tukang sihir. Ada sihir. Kalau kita di Sulawesi itu ada santet, guna-guna, Ya. Ujungnya itu semua sihir karena Al-Quran Ada lagi itu namanya doti-doti. doti. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya sihir. Ya, itu. Karena cuma namanya saja yang berbeda. Kalau aslinya sihir. Sihir itu terjadi di sekeliling kita. Bahkan itu kenapa sihir itu sangat harus dihindari. Karena dulu Nabi kita Muhammad SAW itu kena sihir juga. Dia disihir orang Yahudi. Bagaimana cara pengobatannya itu? Sihirnya ditemukan dulu. Ditemukan sihirnya, buhulnya, baru dihancurkan, baru hilang sihirnya. Biasanya Nabi dulu itu waktu disihir diberitahu oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, kamu disihir. Tempat sihirnya ada di sumur, maka diambillah di sumur itu buhul, maka hilanglah penyakitnya Nabi. Jadi kalau kita kena sihir, jangan datangi dukun, datangi ahli-ahli kitab atau orang-orang yang tahu masalah pengobatan sihir. Karena kalau kita mendatangi dukun itu cuma dikasih air, padahal itu penyakit itu akan hilang kalau kita bukan dalamnya bukulnya. Dan yang kedua masalah jin, bro. Kalau masalah jin itu kita tuh hampir 0,0 detik itu menjadi tumbal oleh bangsa jin. Karena jin itu kata Nabi diciptakan oleh kedustaan. Semua jin itu dusta. Maupun dia jin kafir, jin Islam, dia berdusta. Apalagi ada yang kesurupan mengaku bahwa saya jin Islam, dia sudah berdusta. Karena sesungguhnya itu semua umat muslim tidak bisa menzalimi sesamanya, apalagi seagama. Jadi kalau kita mau diruqyah, yang pertama niatkan kepada Allah dulu. Karena sebenarnya itu ruqyah adalah jalan untuk menuju kesembuhan. Tapi keutamaan kesembuhan sebenarnya itu adalah hak milik Allah. Meskipun kita diruqyah dengan 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibacakan, kalau Allah tidak turunkan ampunan, tidak turunkan kesehatan, kesembuhan, tidak akan sembuh. Beda dengan Nabi. Rasulullah dulu itu meruqyah 1 kali usap. Kalau yang sakit jangan sakit ini. Nabi cuma mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Dengan nama Allah saya meruqyahmu, sembuh. Itu Rasulullah. Orang dekat sama Allah. Nah, kenapa Nabi dulu itu sempat, ini kita cerita masalah ruqyah kan? Ruqyah itu saudara ada 2 metode. Yang pertama itu ada ruqyah syirik. Ruqyah syirik itu yang mengambil doa-doa dari kesirikan. Berarti kayak sama saja mendustakan. Ya, mengambil metode-metode kayak berbatuan. Ya. Kalau batu ini disentuh sini sembuh. Itu ruqyah syirik. Syirik. Ada juga di antara hamba-hamba Allah yang lain itu mengatasnamakan ini adalah ruqyah baik, padahal dia ruqyah syirik.
memakai batu-batuan, tetapi dia mengucapkan kata Bismillah. Nah, di situ dia mengatakan ini kan Bismillah juga. Tidak, tapi dia memakai metode-metode yang lain. Itu ruqyah syirik. Tetapi ada yang namanya ruqyah syariah. Ruqyah syariah ini itulah yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Salah satu sunnah di dalamnya itu yang mengatakan bahwa ini adalah ruqyah syariah, yaitu mengambil doa-doa di dalam Al-Quran. Jadi kata Allah sebenarnya itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an lima huwa sifat. Sesungguhnya Al-Quran itu ya Muhammad adalah sifat, obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang ruqyah ki, dia bacakan Al-Fatihah sampai An-Nas, itu ruqyah syariah. Tapi kalau ada yang ruqyah ki, pertamanya dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, baru keduanya bisik-bisik, itu ruqyah syirik. Makanya harus dibedakan. Kapan kita menempuh yang namanya ruqyah syirik? Orang sakit memang ki kena sihir baru menempuh ruqyah syirik, maka turun murkanya Allah. Kenapa Fir'aun itu diazab oleh Allah? Kenapa kira-kira? Karena apa ya? Karena dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Sebelumnya itu Fir'aun orang zalim, mengusir nabinya Allah Musa, membunuh orang, tetapi belum diazab oleh Allah. Kapan diazab Fir'aun? Ketika dia melantik dirinya sebagai Tuhan. Ketika Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhanmu, Tuhannya Bani Israel, maka besoknya begitu ditenggelamkan oleh Allah. Raja Namrud waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam membunuh juga, menselimi, bahkan memperkosa. Belum diazab. Kapan diazab Raja Namrud? Yaitu ketika dia melantik dirinya sebagai Tuhan. Besoknya langsung dimatikan oleh Allah. Jadi teman-teman jangan pernah mengaku. Apalagi ada orang yang mengatakan saya bisa meramal. Jangan, karena hal-hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Jadi ada 3 dosa besar itu yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berzina. Dosa zina ini bahkan langsung ditegangkan di Al-Quran. Hari ini kita berzina, langsung selesai zina, sorenya atau malamnya langsung diazab oleh Allah, turun azabnya Allah. Itu sangat berbahaya. Makanya kita di Islam itu mengajarkan ketika ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumus kezinaan, itu lakukan yang pernikahan dulu. Tidak ada pacaran dalam Islam. Ada itu namanya ta'aruf, dan ta'aruf itu ada persyaratan yang harus kita lalui dulu. Ta'aruf itu tidak boleh bertemu tanpa wali. Contoh, Bro Haris menikahi seorang akhwat. Bro Haris harus didampingi dengan walinya. Akhwat ini didampingi oleh walinya. Baru proses nasar. Nasarnya itu saling bertemu, saling melihat. Baru proses kitbah, banyak itu melamar. Terus walimah, menikah. Kalau pacaran, ini bagusnya Islam karena ada toleransi di dalamnya. Kalau kita pacaran dulu, pacaran lakukan zina, lakukan saling peluk yang bukan maharnya, yang bukan muhrimnya. Terus apalagi kalau hubungan baru. Terus akhwatnya itu yang kita temani pacaran dulu, itu jodoh kita. Seketika dosa pacaran tak dulu, dosa langsung dihapuskan oleh Allah. Seandainya dia jodoh tak. Tapi kalau tahu, itulah. Kalau bukan dia jodoh tak, itu yang menjadi dosanya, dosa jahiliyahnya. Apalagi kalau Nabi yang bilang terlalu baik kita. Ada yang bilang itu. Putus sekali ki. Iya, putus lagi kak. Terlalu baik ki. Jadi bilang, saya tidak tahu itu bagaimana. Saya bilang dikasih yang baik. Dia bilang putus lagi kak. Terlalu baik. Aku sudah minta nanu, terlalu baik. Makanya itu untuk akhwat di luar sana. Jangan pernah termakan bayang gombal. Jadi kalau umpamanya bukan jodohnya bagaimana itu? Kalau bukan jodohnya, kita sama-sama mendatangi akhwat yang pernah kita teman pacaran, kita bermohon maaf pada dia. Begitu. Pertama, langsung seketika dosa antara manusianya anasnya hilang. Tetapi dosa kepada Tuhannya itu kita perlu ikhtiar. Berarti harus ada 2 nih. Ada dua di tempat kita untuk bermohon maaf. Yang pertama itu adalah kepada Tuhan. Yang kedua kepada manusia dulu, baru kepada Tuhan. Karena kita dulu telah menselimi anaknya orang, memberikan janji-janji palsu untuk mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebenarnya haram sebelum ada ijabnya. Dan itu yang
Syukur-syukur kalau itu jodoh Mas. Kalau jodohnya itu langsung dihapuskan sebenarnya. Kalau bukan jodoh. Tapi kalau bukan jodohnya, kira-kira siapa yang tahu jodohnya? Tidak ada. Siapa yang tahu wafatnya? Tidak ada. Siapa yang tahu bagaimana hari esok? Tidak ada. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tahu hari esok, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Karena kata Allah tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali saya. Ilmunya manusia itu hanya setitik dibandingkan ilmunya Allah. Allah itu hanya memberikan kepada manusianya yang sedikit ilmu. Jadi jangan selalu melewati batas kodrat sebagai manusia. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu sombong. Baru satu kali kajian langsung membuat fatwa. Itulah itu bahaya itu. Itu kafir, ini kafir. Baru Jangan. satu kali masuk kajian langsung ini kafir, ini apa waduh. Kenapa Banyak terjadi seperti itu Mas Tas. Kayaknya kesimpulannya bagaimana Mas Tas? Jadi kesimpulannya itu ada di Al-Qur'an itu Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, semua yang beriman kepada Allah itu Allah mengatakan ittaqullah, bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa. Kita ini kalau bilang beriman, bertakwa alhamdulillah, karena meskipun kali-kali sholat itu sudah bertakwa, tapi Allah mengatakan haqqa tuqatih, perbaiki takwanya itu tinggalkan namanya kesyirikan, tinggalkan yang tidak disukai oleh Allah, ikuti sunnah-sunnah Nabi, jangan membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada sunnahnya. Jadi kalau mau hijrah, niatkan dalam hati, minta pertolongan kepada Allah dan dimudahkan segala urusannya. Dan teman-teman kalau masih mau lihat perbincangan kami sama Bro Haris, tunggu di part 2-nya. Karena kebetulan kita akan insya Allah akan bertamu ke rumahnya beliau. Kita akan lihat dulu isi rumahnya. Kita seperti apa nih? Grebek. Makasih banyak Mas Tas. Ya, atas masukannya dan ajaran. Saya juga terima kasih telah didatangi oleh Bro Haris. Ini dari Makassar. Ya. Semalam datang dan baru ketemu sekarang. Jadi teman-teman silakan share video ini dan bantu Subscribe like dan komen yang positif ya. Positif saja. Dan yang terakhir bantu channel dakwah ini untuk dikembangkan. Karena supaya kita akan mendapat setiap hari sharing podcast dengan ustaz-ustaz selanjutnya. Sekian dari saya atas nama Andi Kasam dan Hai Muhammad Haris Burhan. Mengucapkan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.